Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk pada bab 2, yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ya, semuanya perhatikan ke sini. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Jadi, setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Jadi, sistem reproduksi makhluk hidup itu ya mempunyai tujuan untuk kelangsungan hidupnya ya, biar tidak punah. Itu. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi makhluk hidup ya. Reproduksinya itu berbeda-beda. Ya. Sistem reproduksi pada tumbuhan ya. Tumbuhan ya ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual ya, dengan cara generatif atau seksual, atau keduanya, yaitu tumbuhan ini bisa melakukan reproduksi baik secara vegetatif maupun secara generatif ya. Nah, reproduksi vegetatif merupakan cara reproduksi ya, cara memperbanyak diri yang tanpa didahului dengan peleburan sel kelamin jantan dan betina ya. Jadi tanpa ada peleburan gamet jantan dan gamet betina. Gamet itu sel kelamin ya. Tanpa ada peleburan gamet jantan dan gamet betina. Sedangkan reproduksi generatif adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan gamet jantan atau sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, itu perbedaannya sangat jelas. Ya. Reproduksi vegetatif pada tumbuhan ya, tadi berkembangbiakan dengan cara vegetatif itu ya. Nama lainnya adalah reproduksi aseksual, merupakan cara reproduksi yang tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara reproduksi ini hanya melibatkan satu individu. Ingat ya. Pada reproduksi vegetatif ya, cara reproduksi ini hanya melibatkan satu individu dan menghasilkan keturunan yang secara genetik identik dengan induknya, sama persis dengan induknya. Nah, pada pembahasan ini kita akan membahas reproduksi aseksual yang dilakukan oleh tumbuhan ya. Nah, di sini macam-macamnya, ada dengan cara rizoma ya, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, ada dengan cara tunas, ada tunas adventif, ada stolon atau geragi, dan dengan cara spora. Nah, yang pertama rizoma. Rizoma atau nama lainnya adalah rimpang ya. Merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Jadi batang yang tumbuh di dalam tanah ya. Oleh karena itu, rizoma mempunyai ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas. Ya, di mana pada buku rizoma terdapat kuncup yang dapat berkembang menjadi tunas. Dan tunas ini akan tumbuh tegak menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Ya. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk sehingga membentuk rumpun. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah kunyit, temulawak, jahe, juga kencur ya. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis. Pada umbi lapis juga merupakan batang ya. Batang yang tertutup lapisan daun. Ya. Di mana lapisan daun ini berdaging ya. Lapisan daun berdaging merupakan cadangan makanan, batangnya berbuku-buku sangat rapat ya.
Karena buku-bukunya sangat rapat, maka daun-daunnya berimpit berlapis-lapis ya. Daun keluarnya ini akan mengering dan berubah menjadi daun sisik yang melindungi daun di sebelah dalam ya. Sedangkan di ketiak daunnya terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut dengan siung. Ya. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis ya adalah bawang merah ya, bawang putih. Terus apalagi? Bakung ya, ini. Nah, contoh selanjutnya, cara vegetatif lain pada tumbuhan adalah umbi batang. Umbi batang ini ya merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Khususnya cadangan makan ini dalam bentuk amilum atau nama lainnya pati ya. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Ya, contohnya adalah kentang ya. Kentang ya, ini dengan cara umbi batang itu kentang. Terus ubi jalar ya. Lanjut kita ke umbi akar ya. Umbi akar itu merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan ya. Contohnya apa? Singkong, terus bengkoang, terus ketela pohon, dahlia ya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah tunas ya, tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun ya. Tuh. Contohnya pada pisang dan tebu. Kemudian ada lagi yang disebut dengan tunas adventif ya. Ada yang disebut dengan tunas adventif. Ya. Tunas adventif merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun ya. Karena tunas ini dapat tumbuh dan tunas adventif ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun ya. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya ya dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada cocor bebek, kemudian cemara ya, kesemek ya, kemudian ada pada sukun ya. Kemudian cara lain dengan vegetatif adalah stolon atau geragi ya. Stolon atau geragi. Stolon atau geragi merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah ya, di mana pada ruas-ruas batangnya terdapat tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru, walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya ya. Tumbuhan baru tidak tergantung pada tumbuhan induknya ini ya gitu. Jadi apabila stolonnya dipotong, maka tumbuhan baru dapat terus tumbuh ya. Contohnya pada arbe ya, stroberi, pegagan, juga rumput teki ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara spora ya. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku itu dapat berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru ya, itu. Nah, ini beberapa gambar yang Ibu sajikan ya. Dengan cara rizoma, dengan umbi lapis pada bawang merah, dengan umbi batang pada kentang ya. Nah, ini pada tunas adventif, pada cocor bebek, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya stolon pada stroberi, kemudian spora yang terjadi pada tumbuhan lumut ya, ini. Nah, sebelum kita ke
pada reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji, di sini akan Ibu sampaikan ya. Coba perhatikan ya. Kembali ke awal dulu. Nah, bahwa pada reproduksi secara vegetatif atau aseksual ya, itu tadi ada dengan cara aseksualnya itu alami dan ada dengan buatan. Ya, aseksual alami atau vegetatif alami ya, vegetatif alami atau aseksual yang alami ini terjadi apabila ya tidak ada campur tangan manusia, maka disebut dengan aseksual alami. Dan aseksual buatan ini terjadi apabila di situ ada campur tangan manusia. Ya, aseksual alami ya itu contohnya tadi ada stolon ya, ada dengan cara tunas eventif dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau aseksual atau vegetatif buatan itu dengan campur tangan manusia, itu contohnya dengan cara setek, merunduk, mencangkok, menyambung, dan okulasi. Di mana masing-masing reproduksi ini dengan cara aseksual ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Ya, apabila ya reproduksinya itu dengan cara aseksual alami, itu mempunyai keuntungan apa ya? Satu, ya alami itu tadi seperti dengan cara rimpang gitu ya. Umur tumbuhannya itu relatif lama. Lanjut, apalagi memiliki struktur akar yang kuat. Nah, itu. Terus apalagi kalau secara alami ya, kerugiannya apa? Kerugiannya dari secara alami tidak ada keragaman genetik. Kalau secara alami itu ya sama. Kalau secara alami itu ya tadi kerugiannya waktunya itu lebih lama waktunya. Kemudian sifat induknya belum tentu sama ya. Sifat induknya belum tentu sama ya. Sifat induknya belum tentu sama dengan anakannya ya, diturunkan kepada anaknya. Kemudian lagi kerugiannya adalah sulit memperoleh tanaman dalam jumlah besar ya yang berasal dari satu pohon induk. Itu kalau dengan cara alami ya, itu kerugiannya. Bagaimana dengan cara buatan seperti setek, merunduk, mencangkok, okulasi, menyambung ya? Kalau dengan cara aseksual buatan ya, aseksual buatan seperti mencangkok itu tadi ya, itu mempunyai keuntungan diantaranya sama dengan induknya ya. Generasi berikutnya atau anakannya itu sama persis dengan induknya ya. Kemudian apalagi lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Terus apalagi pertumbuhannya lebih cepat. Terus lebih cepat menghasilkan keturunan ya itu. Kemudian tentu kalau ada keuntungan ada kerugiannya ya. Kerugiannya kalau dengan cara aseksual buatan ya, itu dengan mencangkok, dengan merunduk ya, itu kerugiannya tidak ada keragaman genetik sama persis ya. Kemudian tidak dapat menghasilkan varietas baru ya. Kemudian diantaranya lagi adalah akar tanaman dari metode pencangkokan itu lebih lemah ya. Itu ya, untuk pertemuan kita itu cukup sampai di sini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan tugas ya. Tugasnya adalah kalian dengarkan pertanyaan Ibu. Ini kalian kerjakan pada buku tulis, kemudian seperti biasa kalian bisa kirim. Ya, perhatikan. Soalnya soal uraian.
Kalian bisa mencatatnya. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan reproduksi aseksual? Ya. Kemudian nomor 2. Bagaimana sifat keturunan dari hasil reproduksi aseksual? Ya. Kemudian yang ketiga, sebutkan 7 macam cara reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Ya. Kemudian yang keempat, sebutkan keuntungan dan kerugian cara reproduksi aseksual. Ya. Aseksual itu ada alami dan buatan. Kemudian yang terakhir nomor 5, ya. Nomor 5 terakhir. Berikan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih. Ya. Itu saja pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ya. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.